Dari kelompok komunikasi negosiasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ada yang tahu belum kami sini mau ngapain? Tahu. Pertama, di sini kami ingin mempresentasikan apa itu Amikom. Kedua, prestasi Amikom di bidang internasional, nasional. Ketiga, program studi yang ada di Amikom. Oke, langsung saja.
Sebelumnya teman-teman pernah lihat atau pernah dengar nama Amikom sendiri? Belum. Mungkin kampus umum, kampus ibu, kampus IT, restoran. Pernah? Apa? Kampus apa? Kampus IT. Kampus umum. Nah, benar. Dapat hadiah dan nanti ya. Oke, kampus Amikom sendiri merupakan kampus swasta di Jogja, memiliki fokus pada bidang teknologi informasi, IT, jaringan komputer, dan industri ekonomi kreatif. Selanjutnya, Kak, untuk akreditasi Amikom sendiri apa Kak? Di saat kampus Jogja masih memiliki akreditasi B, baik, Amikom sendiri memiliki akreditasi unggul. Nah, kenapa bisa akreditasi ini unggul? Salah satunya ialah Amikom sendiri memiliki fasilitas lab komputer, kedua memiliki LPS yang memadai, dan yang ketiga Amikom sendiri memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik dan terakreditasi. Oke, lanjut. Oke, salah satu yang membanggakan dari Amikom ialah peringkat 1 Puri di bidang leadership. Oke teman-teman, ada yang tahu tentang leadership? Restoran, kepemimpinan, betul, tadi. Nah, kenapa bisa Amikom sendiri memiliki peringkat 1 di bidang leadership? Yang pertama, yakni Amikom memiliki inovasi di bidang teknologi, kedua kepemimpinan, yang ketiga kami mendorong ekonomi kreatif sehingga mahasiswa mampu memiliki inovasi tentang terkait startup dan lain-lain. Lanjut. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada 100 universitas dari lokal dan internasional. Kita lihat di sini ada nomor 1. Universitas Amikom Yogyakarta, kategori bidang leadership pada urutan teratas. Oke, lanjut. Nah, employability. Oke, employability sendiri untuk teman-teman ketahui ialah peluang industri kerja di masa depan. Salah satunya Amikom, mengapa memiliki employability yang sangat baik? Yakni lulusan Amikom sudah terkenal di bidang industri, terutama industri IT dan teknologi. Jadi teman-teman nggak usah ragu, kuliah langsung kerja. Solusinya Amikom. Kenapa Amikom sendiri memiliki employability? Karena ikatan industri, kedua ikatan alumni sangat teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada statistika yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan instansi dari ADT menunjukkan bahwa kampus yang paling baik dalam bidang pencarian talenta perusahaan digital termasuk yang pertama ialah UGM, yang kedua ada Amikom teman-teman. Oke, lanjut. Oke, penghargaan ketiga yang dimiliki Amikom teman-teman, perguruan tinggi dengan percontohan entrepreneurship dunia. Yakni Amikom mampu mengembangkan ekonomi kreatif, industri IT, teknologi, dan mengembangkan sikap kewirausahaan pada mahasiswa. Maksud ini entrepreneur kampus. Lanjut. Oke, Privat Entrepreneur Model University by UNESCO. Ini merupakan penghargaan yang kami dapatkan pada tahun 2008. Oke Kak, saya ingin masuk Amikom, fakultas dan program studi unggulannya apa saja? Yes. Pertama, ada sistem informasi. Ini prodi saya teman-teman, unggul alhamdulillah teman-teman. Yang kedua, ada teknik komputer dengan fokus pada cyber security dan IoT. Yang ketiga, ada teknik informatika, pengembangan web, networking, dan 2 dimensi animasi. Keempat, manajemen informatika, mobile programming, web programming, dan interaksi media. Untuk pilihan kalian sendiri, jangan pernah ambil teman-teman. Ada graphic design, multimedia, desainer multimedia. Jadi teman-teman yang memiliki minat di bidang multimedia, kami akan fasilitasi, yakni kami memiliki lab komputer yang mungkin bisa memfasilitasi teman-teman di bidang multimedia, di bidang pengembangan web, di bidang mungkin ada yang game dan pengen buat game gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kak, selain fakultas ilmu komputer apalagi yang menarik? Nah, di fakultas sains dan teknologi, pertama ada arsitektur. Arsitektur yang kami kembangkan di sini bukan arsitektur sekedar di kertas ya teman-teman. Nanti arsitektur yang kita gunakan ialah menggunakan komputer.
digital arsitektur dan multi informasi modeling. Kedua, perencanaan wilayah dan kota. Digital urban planning, smart city and creative city. Smart city dan creative city mungkin konsep-konsep dari ibu kota Nusantara. Mungkin teman-teman yang pernah ketahui ya ini. S1 informatika geografi atau sistem informasi geografi menyatukan info geografi dan GIS ke dalam satu sistem web. Pertama, pilihan dari arsitek profesional, arsitek kontrak, dan profesional landscaper. Untuk informatika geografi dan geografi bergerak di instansi pemerintah, kementerian dan bidang badan meteorologi. Lanjut guys. Fakultas Ekonomi dan Sosial. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik pada bidang broadcasting, artis, atau ilmu komunikasi. Presiden. Belum ada paling ya. Pertama ilmu komunikasi teman-teman. Nah, ilmu komunikasi sendiri berfokus pada visual design, marketing, broadcasting, dan sinema. Mungkin nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya fasilitas apa sih yang ada di program studi ilmu komunikasi. Yang kedua, ekonomi, digital ekonomi, kreatif ekonomi, dan banking, kewirausahaan, entrepreneurship, online business, dan hubungan internasional ilmu pemerintahan. Di sini kalian bisa lihat pilihan dari pertama ilmu komunikasi, desain grafis, ilustrator, multimedia developer, advertise, periklanan, web dan mobile design, ekonomi, entrepreneur, pengusaha, analisis ekonomi, dan di kewirausahaan, entrepreneur, pengusaha, dan lain-lainnya. Yuk. Nah. Sabar teman-teman. Internasional program dan pemimpinan pada bahasa Inggris untuk mengembangkan secara standar global, yakni ada program studi Bachelor Communication Science atau kelas internasional ilmu komunikasi, Bachelor Information System, program studi internasional sistem informasi. Yang ketiga Bachelor Informatika atau program studi internasional informatika, dan yang terakhir Bachelor of Information Technology atau kelas internasional teknologi informasi. Yuk, Kak Rehan. Agak-agak. Nah, ada apa aja sih yang di Amikom itu? Panas lagi. Ini kalau virtual kampus. Nah, di Amikom ini fasilitas kampusnya ada ini apa namanya, ada lab. Sabar. Nah, Universitas Amikom itu menerima penghargaan dari ASUS sebagai kampus dengan ekosistem medtech dan top branding terbanyak di Indonesia. Kemudian lab pusat pengembangan AI di lintas sektor animasi, multimedia, interaktif, pariwisata, pertanian, dan peternakan, kesehatan, serta mitigasi dan penanggulangan bencana. Kemudian ada tersedia 14 laboratorium praktikum sebagai media perkuliahan. Di antaranya ada multimedia, pemrograman, jaringan, desain, e-commerce, smart city, dan game, AI, IoT, dan lainnya. Kemudian di Amikom memiliki research center dengan konsep perpustakaan masa depan yang memiliki fasilitas dan buku yang lengkap. Kemudian di Amikom juga pada tahun 2025 ini baru saja melakukan launching Amikom Soccer Arena di kampus Makbo. Lalu di ruang pertemuan dan seminar yang didesain mewah dan megah layaknya bioskop
Ada ruang sinema bisa digunakan untuk seminar dan pemutaran film. Nah, seperti ini bentuknya. Kira-kira ruang sinemanya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kalian mau mengunjungi Amikom tapi lewat online, bisa scan barcode-nya atau dicari linknya. Nanti kalian bisa cari tahu di situ tempat-tempatnya, ada gedung berapa aja dan apa aja linknya, bisa di scan atau dibuka linknya. Boleh, yang mau nyekan silakan. Kami kan dapat superstar. Boleh, yang mau scan silakan di scan dulu. Udah? Saya tenang. Di scan juga berapa? Ano, pikiran itu. Besok aja. Ini kayak ucapan contoh. Ucapan contoh. Udah loh? Nah, di Amikom ini ada kreatif ekonomi, di antaranya ada MSc Indonesia dan lain-lain. Dan lihat TV. Nah, di Amikom ini ada MSc Studio. Itu studio animasi yang didirikan pada tahun 2002 dan berbasis di Yogyakarta. Ini juga merupakan salah satu perusahaan produksi animasi terbesar di Indonesia. Selain memproduksi film animasi panjang untuk anak-anak dan keluarga. Kita lanjut. Nah, di Amikom pernah bikin film ya, ada 2 filmnya. Itu diantaranya salah satunya ada Battle of Surabaya. Kemudian yang kedua ada Aji Saka. Oh ya, nanti boleh nonton di mana-mana. Film Aji Saka kemungkinan rilis tahun depan atau tahun depan lagi, karena kita masih proses finalisasi. Dan untuk Battle of Surabaya sendiri itu modalnya 3 miliar dan apa yang kita dapatkan 15 miliar. Dan ini itu kalau mau nonton boleh. Silakan. Netflix Battle of Surabaya. Karena ini sampai sampai nonton. Oke, lanjut. Oke, di Amikom juga ada radio MKFM Jogja, merupakan sebuah lembaga penyiaran swasta dengan positioning awal sebagai radio keluarga muslim sejak 2012. Ini menyiarkan program-program Islami kontemporer yang bertujuan untuk menampilkan Islam yang indah dan damai. Kemudian ada MTV, itu merupakan stasiun televisi lokal yang berdiri dan mengudara di kota Yogyakarta. Kemudian di Amikom juga punya Lemexlindo. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia jasa layanan internet atau ISP, data communication, software development serta pembangunan server. Dan pemeliharaan jaringan digital dan jaringan telekomunikasi. Lanjut. Kemudian Amikom juga punya PT Game Solution. Itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan serta alur sistem berbasis teknologi informasi. Lanjut. Nah, terus di Amikom ada startup ya. Itu diantaranya ada Bismart, Gabin, dan yang lain-lain. Bisa dilihat di layar monitor. Itu banyak.
akan dilanjutkan dari Pak saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang pertama adalah mahasiswa bersama. Ada yang tahu mahasiswa bersama? Oke. Jadi di Amikom ada kita alumni Amikom ya. Yang pertama Mas Ardian ini, Mas Ardian Fatan ini, dia per bulan bisa menghasilkan $3.855. Kalau dikonversi ke rupiah sekitar 50 jutaan ya sebulan. Dia bisnisnya online dan yang lain-lain juga loh. Oke, lanjut. Nah, di Amikom ada ini apa international short course. Nah, jadi mahasiswa Amikom ada yang ke luar negeri yaitu di Filipina. Nih, international short ini di Filipina ya. Ini mahasiswa ilmu komunikasi kalau nggak salah. Dan yang di sebelahnya, foto sebelahnya adalah screening besar angkatan 2023, yaitu mereka membuat film tuh, screening film karya mahasiswa angkatan 2023. Ini buatan mahasiswa Amikom. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kesempatan join kegiatan internasional bareng dosen. Nah, di sini ada namanya Kak Indah Dwi Rahmayanti, dia angkatan 2022 ya. Dia keikutsertaan dalam delegasi di Asia Pasifik ICT Alliance atau juga disebut dengan AMICTA. AMICTA Award 2025. Oke, lanjut. Ini biar cepat, saya jelaskan cepat ya. Nah, di sini ada juara pertama project base dan juara kedua poster desain. Nah, kalau kalian ada yang suka desain itu, kalau di Amikom itu ada perlombaannya itu. Kalau enggak setahun 2 kali, kalau enggak 3 kali. Biasanya ada itu. Selanjutnya ada tim Rekova. Dia juara 1 application development competition perlombaan ya di Institut Teknologi 10 November. Nah, walaupun kita kampus swasta ya, tapi kita tuh bisa bersaing dengan kampus-kampus negeri. Oke, lanjut. Nah, di sini ada magernya nih, kesempatan mager dan mendapatkan ilmu baru. Nah, di Amikom itu banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Amikom. Salah satu ini PT Brilliant Sistem Informasi Mitsubishi Corporation Group. Nah, di Amikom bisa kok magang-magang kayak perusahaan-perusahaan yang gede banget itu bisa. Keuntungannya adalah pelatihan 100% gratis ya, secara online maupun kurikulum di Coding Academy. Dan kalian bisa mendapatkan sertifikat, dan bagi mahasiswa mendapatkan kesempatan konversi hingga 20 SKS. Nah, maksudnya konversi hingga 20 SKS itu gimana? Kalian tuh tidak wajib kuliah. Maksudnya gimana? Kalian tuh magang, nanti selama kalian magang itu kalian bisa konversi ke mata kuliahnya gitu. Oke, lanjut aja. Ada yang tahu sama Mbak Dara Saraswati? Dari Ada juga Ari juga ada, tapi dia tidak ada. Mbak, salah satunya Mbak Dara deh, yang ini dia aktif sama kreator digital. Ya, ini bisa. Ya, artis dan kreator digital. Sorry. Mempromosikan budaya Indonesia, khususnya kebaya ya. Perannya dalam film Saya Patah 2 ini. Ada yang nonton Saya Patah? Enggak ada. Saya Patah. Nonton filmnya? Nonton? Selanjutnya ini ada Mas Rakan Widya. Rakan ini adalah alumni Amikom juga ya. Dia berkiprah di bidang riset global. Nah, sekarang dia dapat nih beasiswa di research asistensi di luar negeri kayaknya. Langsung lanjut aja. Kita tentang info pendaftaran. Jadi di sini saya akan melihatkan kepada kalian brosurnya ya. Ada ini. Pendaftaran PMB tahun 2026 dan 2027 ini. Ini adalah ketentuan pendaftarannya: siswa kelas 12 atau lulusan SMA, SMK dan sederajatnya membayar biaya pendaftaran. Lalu alat pendaftarannya seperti ini.
penerimaan mahasiswa barunya gelombang khususnya di tanggal 6 Oktober 2025 sampai 12 Februari 2026. Dan gelombang terakhir yaitu gelombang 3 ada di 19 Juni sampai 27 Agustus 2026. Nah, di sini saya akan memberikan kira-kira berapa sih biaya UKT di Amikom. Kalau di prodi saya sistem informasi ya. Kalau angkatan sekarang itu 10.750. Ini mungkin memang gede ya, cuman ada ininya. Kalau kalian yang berprestasi dan yang lain-lain, kalian bisa lanjut. Kenapa gede? Kalian bisa mendapatkan beasiswa di antara 6 beasiswa ini, 7 ya, 7 beasiswa ini. Yang pertama beasiswa penuh, beasiswa prestasi, itu kalian full beasiswa, kalian tidak tidak mengeluarkan uang spesial pun ya. Mungkin ya ngeprint doang itu mengeluarkan uangnya. Nah, selanjutnya adalah beasiswa pemerintah daerah, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa kelas internasional, beasiswa putra daerah Nayantaka, dan beasiswa program pasca sarjana. Penerimaan mahasiswa barunya, oke, seperti sebelumnya jurusannya itu ada banyak ya di Amikom, bukan sekedar kayak di depan komputer doang gitu, banyak nih. Ini kan ada jurusan ilmu komputer ya, rata-rata memang ke komputer ya, cuman ini ada kok ekonomi dan sosial nih, arsitektur, perancangan wilayah dan kota, ilmu pemerintahan juga ada, ekonomi, akuntansi, hubungan internasional juga ada. Oke teman-teman, selanjutnya ada sesi quiz ya. Dari banyaknya slide yang sudah dipresentasikan tadi, mungkin teman-teman bisa tebak saya dari prodi apa wes, dan sebutkan akreditasi prodinya. Langsung tak kasih satu box. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Yang angkat tangan. Apa? Dunia sistem. Telurnya ada di sini. Tuh, Boleh sistem prodi. tuh telurnya sistem tuh. Nah, akreditasi ini. Unggul. Ya, kamu jangan satu sebentar. Terus, ya kamu. Oh, ini buat cewek ya, bagian ya. Iya, silakan. Sebutkan lokasi Amikom terletaknya di mana? Wes gue pakai Google nggak apa-apa. Angkat tangan. Satu. Yang lengkap, yang lengkap, yang lengkap. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Harus cewek. Ya, angkat tangan, angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Jawab. Lengkap. Benar. Ya. Oke, satu lagi buat bebas ya. Selanjutnya berapa film yang dibuat oleh Amikom? Apa aja? Ayo, sebutkan, sebutkan. Dari Ya. masyarakat dalam Surabaya. Satunya? Terus satu. Dua, benar dia. Oh, ya. Ada sana sampai dulu. Ya, udah benar.
seadanya. Mungkin sedikit kata, banyak kata dari kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami boleh minta foto di Foto bentar. Sebentar, 5 menit. 5 menit, sebentar, sebentar. Udah tak kasih tadi. Ya sombong ya. Yang berkenan ayo boleh. Kita dokumentasi. Apa apa Pak? Ada masalah nih Pak. Mas Bulan tadi jawab. Gas dipakai nih. Tinggal klik itu. Sing mau mati yuk.